Kisah Raja Ezana, Cahaya Abadi Aksum. Papakian bayi di negeri Aksum, di dataran tinggi Ethiopia, di antara gunung batu granit dan lembah hijau yang menyimpan aliran sungai kecil, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Aksum. Kerajaan ini bukan hanya jantung perdagangan Afrika Timur, tetapi juga simpul yang menghubungkan India, Arab, Mesir hingga Romawi. Pada suatu fajar di abad keempat Masehi, suara tangisan seorang bayi menggema di istana Aksum. Bayi itu adalah putra raja, Ousanas dan permaisurinya. Para imam dan peramal istana segera berkumpul. Seorang tua yang berambut putih, mengenakan jubah rami panjang, berkata pelan, "Bayi ini kelak akan menjadi cahaya bagi bangsanya. Ia akan membawa negeri kita ke jalan yang belum pernah ditempuh." Namun tak lama setelah kelahiran Ezana, takdir menorehkan ujian. Raja Ousanas wafat secara mendadak. Tahta pun jatuh ke tangan Ezana yang masih bayi. Permaisuri sang ratu memegang kekuasaan sementara, menanti sang putra tumbuh dewasa. Bab 2, guru dari negeri jauh. Seiring berjalannya waktu, Ezana kecil tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Istana mendatangkan banyak guru, ahli peperangan, ahli perdagangan, juga ahli ilmu bintang. Namun ada satu guru yang berbeda dari lainnya, Frumentius, seorang tawanan dari Suriah. Kapal Frumentius dan saudaranya karam di Laut Merah diserang bajak laut. Mereka dibawa ke Aksum sebagai budak, namun karena kepandaiannya dalam membaca dan menulis Yunani, ia diangkat menjadi pengajar istana. Frumentius sering membawa Ezana kecil ke taman istana, duduk di bawah pohon akasia sambil membuka gulungan naskah. "Lihatlah tuanku," katanya sambil menunjuk aksara Yunani. "Dunia ini jauh lebih luas dari yang kita lihat. Ada kerajaan besar di barat, ada pula kisah para nabi yang membawa ajaran kebenaran." Ezana yang masih belia menatap dengan mata berbinar. "Apakah benar ada Tuhan yang hanya satu? Bukan banyak dewa seperti yang dipercaya bangsaku?" Frumentius tersenyum. "Benar, tuanku. Satu Tuhan yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi. Ia disebut Kristus, dan ia mengasihi seluruh manusia." Kata-kata itu tertanam dalam benak Ezana, meski ia belum memahami sepenuhnya. Bab 3, Darah Seorang Raja. Ketika Ezana beranjak remaja, ia mulai duduk di singgasana. Para jenderal memanggilnya ke Balairung. "Tuanku," kata seorang panglima dengan suara lantang, "bangsa Kush di utara menantang kita. Mereka menyerbu perbatasan, merampok pedagang, dan mencemarkan nama Aksum. Saatnya kita menunjukkan kekuatan." Ezana berdiri. Meski usianya masih muda, sorot matanya tegas. "Jika mereka menantang, maka kita akan menjawab. Aksum tidak akan pernah tunduk." Ia memimpin pasukannya menyeberangi sungai, mengibarkan panji-panji kerajaan bergambar matahari. Suara jenderang perang menggema. Pertempuran berlangsung sengit, namun Aksum keluar sebagai pemenang. Sepulangnya, Ezana memerintahkan batu prasasti didirikan. Pada prasasti itu tertulis dalam bahasa Yunani Ge'ez, dan Sabayan menyatakan kemenangan Aksum atas Kush. Inilah bukti pertama bahwa Ezana bukan hanya seorang raja muda, tetapi seorang pemimpin besar. Bab Current, Pergulatan Batin. Meski menang di medan perang, hati Ezana tetap gelisah. Pada suatu malam, ia berjalan seorang diri ke puncak bukit, menatap bintang-bintang. Ia mengingat kisah Daud dan Musa yang pernah diceritakan Frumentius. "Apakah mungkin aku dipilih seperti mereka?" gumamnya lirih. Dalam keheningan malam seolah ada suara lembut berbisik dalam hatinya. Kekuasaan sejati bukan pada pedang, melainkan pada kebenaran dan kasih. Keesokan harinya, Ezana memanggil Frumentius. "Guru," katanya, "aku telah memutuskan. Aku ingin menjadi pengikut Kristus." Frumentius menunduk penuh haru. "Tuan muda, keputusan ini akan mengubah seluruh negeri. Tetapi ketahuilah, jalan ini bukan jalan mudah." Ezana mengangguk. "Aku tidak mencari jalan mudah. Aku mencari jalan benar." Bab V, Raja Kristen pertama. Tak lama kemudian, Ezana secara terbuka mengumumkan dirinya sebagai pemeluk Kristen. Keputusan itu mengejutkan para bangsawan. Seorang penasihat tua menentangnya. "Tuanku, leluhur kita telah memuja dewa-dewa sejak dahulu. Jika engkau tinggalkan mereka, bukankah itu menghina tradisi kita?" Ezana menjawab dengan tenang. "Tradisi tanpa kebenaran adalah rantai. Aku memilih kebenaran meski harus menanggung risiko. Aku ingin rakyatku mengenal kasih, bukan hanya ketakutan kepada dewa yang tak mereka kenal." Maka mulailah transformasi besar. Gereja-gereja pertama dibangun di tanah Aksum. Frumentius dikirim ke Alexandria dan kembali sebagai uskup pertama. Simbol matahari dan bulan di koin kerajaan diganti dengan salib Kristen, tanda bahwa Aksum kini berdiri sejajar dengan Romawi dan Bizantium dalam ikatan iman. Bab fix, Aksum yang makmur. Di bawah Ezana, perdagangan Aksum semakin berkembang. Kapal-kapal Aksum berlayar ke India membawa gading, emas dan kemenyan, lalu kembali dengan sutra dan rempah. Di pelabuhan Adulis, pedagang dari Arab, Persia,
dan Mesir berkumpul menjadikan Aksum pusat kosmopolitan. Utusan Romawi datang membawa hadiah, dan sebaliknya, Ezana mengirim persembahan ke Konstantinopel. Hubungan diplomatik ini memperkuat posisi Aksum sebagai salah satu kerajaan paling berpengaruh di dunia. Namun Ezana tidak lupa pada rakyatnya. Ia memerintahkan pembangunan jalan, memperbaiki sistem irigasi, dan melindungi petani dari pajak berlebihan. Ia ingin rakyatnya sejahtera, bukan sekadar menjadi alat perang. Bab 7, Senja Sang Raja. Tahun demi tahun berlalu. Ezana menua, rambutnya mulai memutih, tetapi matanya tetap memancarkan semangat. Ia lebih sering duduk di gereja, berdoa, atau mendengarkan nyanyian rohani dari para imam. Suatu sore, ia memanggil putranya dan berkata, "Ingatlah anakku, menjadi raja bukan berarti berkuasa atas hidup orang lain. Menjadi raja berarti mengabdi kepada mereka. Aku ingin engkau menjaga iman ini, sebab imanlah yang membuat kita kuat, lebih dari pedang manapun." Tak lama kemudian Ezana berpulang. Seluruh Aksum berkabung. Tangisan terdengar dari pasar hingga desa-desa. Gereja-gereja penuh dengan doa. Rakyat berkata, "Kita kehilangan seorang raja, tetapi kita menemukan seorang bapak bangsa." Epilog Cahaya Abadi. Hingga kini di kota kuno Aksum masih berdiri prasasti-prasasti batu peninggalan Ezana. Pada prasasti itu tertulis kisah kemenangan perang dan juga pengakuan imannya kepada Kristus. Nama Ezana tidak pernah pudar. Ia dikenang sebagai Raja Kristen pertama Ethiopia, pelopor yang menjadikan negeri itu salah satu bangsa Kristen tertua di dunia. Dan setiap doa yang terlantun di gereja-gereja Ethiopia, selalu ada gema tak terlihat yang menyebutnya Ezana, Sang Cahaya Abadi Aksum, dan tindakan dan pencapaian Raja Ezana dari Aksum. Ratu menjadi raja sejak kecil. Ezana naik tahta saat masih sangat muda setelah ayahnya, Raja Usanas, wafat. Awalnya, ibunya yang bertindak sebagai wali, lalu ia perlahan mengambil alih penuh kekuasaan. 2. Dididik oleh Frumentius. Seorang tawanan dari Suriah bernama Frumentius mendidiknya, mengenalkan bahasa Yunani, diplomasi, dan ajaran Kristen. Ini kelak memengaruhi keputusan besar Ezana dalam hidupnya. 3. Menaklukkan bangsa Kush. Ezana memimpin ekspedisi militer melawan kerajaan Kush di Nubia, wilayah Sudan sekarang. Ia menundukkan bangsa itu dan menegaskan supremasi Aksum di Afrika Timur Laut. Bukti penaklukan ini ada pada prasasti Ezana yang ditulis dalam 3 bahasa, Ge'ez, Yunani, dan Sabayan. 4. Memperluas wilayah dan mengukuhkan kekuasaan. Selain menaklukkan Kush, ia menundukkan beberapa suku di sekitar Sungai Nil Biru. Ia menjadikan Aksum kerajaan terkuat di kawasan itu. 5. Mengadopsi agama Kristen. Ezana adalah raja pertama Aksum dan Ethiopia yang menjadi Kristen. Keputusan ini mengubah arah sejarah Ethiopia, menjadikannya salah satu bangsa Kristen tertua di dunia. 6. Membangun gereja pertama di Aksum. Ia mendirikan gereja-gereja awal di Ethiopia. Salah satu yang terkenal adalah gereja di Aksum yang kelak menjadi pusat keagamaan, Ethiopia. 7. Mengangkat Frumentius sebagai uskup. Ia mengutus Frumentius ke Alexandria, Mesir, untuk ditahbiskan oleh Patriark sebagai uskup pertama Aksum. Ini menghubungkan Aksum dengan gereja Koptik Mesir. Mengganti simbol kerajaan dengan salib, koin emas, perak, dan perunggu yang sebelumnya memuat simbol matahari dan bulan diganti dengan salib Kristen. Ini adalah bukti paling awal penggunaan simbol Kristen pada mata uang di Afrika. 9. Mengembangkan diplomasi dan perdagangan. Ia memperluas hubungan dagang dengan India, Arab, Mesir, dan Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium. Aksum menjadi pusat kosmopolitan dan salah satu kerajaan terkaya di dunia kala itu. 10. Meninggalkan warisan prasasti dan sejarah tertulis. Ezana meninggalkan prasasti-prasasti penting yang mendokumentasikan kemenangannya, keputusannya memeluk Kristen, dan reformasi yang ia lakukan. Prasasti ini adalah sumber utama sejarah Aksum pada abad keempat. Jadi secara singkat, Raja Ezana bukan hanya penakluk militer, tetapi juga pembaharu agama, pelopor Kristen di Afrika, dan pemimpin diplomatik yang membawa Aksum ke puncak kejayaannya. Aku mendengar suara rakyatku di pasar, di ladang, di gereja, dan di medan perang. Suara mereka adalah napas kerajaanku. Jika aku tuli terhadap penderitaan mereka, maka emas dan kemenangan yang kupunya hanyalah debu di tangan angin. Tradisi memberi kita akar, tetapi kebenaran memberi kita arah. Aku tidak menghina leluhurku, tetapi aku memilih jalan yang lebih tinggi, jalan yang mengajarkan kasih menggantikan pengorbanan darah dan pengampunan menggantikan kebanggaan yang sia-sia. Aku lahir di tengah suara genderang perang dan tumbuh di antara para prajurit. Namun aku belajar bahwa perdamaian lebih sulit dicapai daripada kemenangan.
Maka tugasku sebagai raja bukan hanya melindungi tanah airku, tetapi menumbuhkan kedamaian di hati rakyatku. Ketika aku menatap bintang-bintang di atas Aksum, aku mengerti bahwa semua kerajaan akan sirna, kecuali kerajaan yang dibangun di atas kebenaran. Karena itu, aku menyerahkan mahkota dunia kepada Tuhan yang kekal, agar namaku berarti di hadapannya, bukan di hadapan manusia. Kekuatan sejati seorang raja bukan di ujung pedang, melainkan di hati yang mampu mengampuni. Aku menaklukkan musuh di medan perang, tetapi kemenangan terbesar adalah saat aku menaklukkan kebencianku sendiri dan memilih kasih sebagai pedoman atas takhtaku. Aksum tidak hanya dibangun oleh batu dan emas, melainkan oleh iman, kerja keras, dan pengharapan. Jika suatu hari tembok-temboknya runtuh, maka biarlah imannya tetap berdiri, sebab iman adalah tiang yang tak bisa dikalahkan waktu. Seorang pemimpin tidak dilahirkan untuk ditakuti, tetapi untuk dipercaya. Aku lebih memilih satu hati yang setia daripada 1000 prajurit yang takut, karena dari kepercayaan lahir kesetiaan, dan dari kesetiaan lahir kerajaan yang abadi. Aku tahu suatu saat jasadku akan dikubur bersama para leluhur, tetapi aku ingin keyakinanku hidup di hati generasi setelahku. Selama rakyatku mengingat kasih dan kebenaran, maka Ezana tidak pernah mati, ia hanya berubah menjadi doa yang terus bergema.